Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku ya. Masih akan menceritakan soal cerita kriminal ya. Dan cerita kali ini juga aku masih ngambil dari Netflix ya, dokumentari kriminal yang ada di Netflix. Jadi ini akan menjadi episode kedua ya. Semoga akan ada episode-episode selanjutnya dan semoga aku nggak males. Oke deh, buat kalian yang penasaran, jadi sesuai di covernya ya, ini membahas tentang Night Stalker. Mungkin kalian pernah dengar atau ya pernah tahu lah di Netflix, tapi belum sempat nonton. Jadi langsung aja dengerin cerita dari aku ya. Check it out. Jadi cerita ini mengambil latar musim panas tahun 1985 yang terletak di Los Angeles. Nah, Los Angeles ini terlihat seperti biasanya ya, pantai yang ramai, musik 80-an yang mengalun dari mobil-mobil yang melintas di Sunset Boulevard, dan juga lampu neon menyala di Hollywood. Di siang hari, kota ini tampak hidup, tapi saat malam turun, ada sesuatu yang berubah. Awalnya nggak ada yang menyadari, satu rumah diserang, lalu rumah lain, dan lalu rumah berikutnya. Laporan polisi pun mulai masuk dengan pola yang membingungkan. Jadi ada laporan-laporan seperti, aduh ada seseorang nih masuk lewat jendela, kami diserang saat tidur, suami saya ditembak, jadi macam-macam ya laporannya. Dan ini nggak ada hubungannya antara korban. Jadi tidak ada satu lingkungan yang spesifik, nggak ada korban yang spesifik juga, dan benar-benar nggak ada motif yang jelas. Dan itu yang paling membuat penyidik gelisah. Biasanya kejahatan itu punya pola, dan biasanya pelaku punya tipe korban. Tapi yang ini berbeda. Di salah satu rumah di wilayah Los Angeles County, pasangan lansia tertidur setelah malam yang tenang. Rumah mereka bukanlah rumah mewah dan juga bukan rumah terpencil ya. Hanya rumah biasa di pinggiran kota. Malam itu terasa hangat, jendela pun sedikit terbuka. Nggak ada suara yang keras, nggak ada kaca yang pecah, yang dramatis seperti di film-film kriminal kayak gitu ya. Hanya langkah perlahan, pelan dan juga terukur. Seseorang sudah berada di dalam rumah mereka, dan apa yang terjadi setelahnya membuat polisi sadar. Ini bukanlah sekedar perampokan, dan ketika laporan kedua masuk dengan pola yang mirip, lalu ketiga, lalu selanjutnya, baru mulai muncul kesadaran bahwa ini mungkin satu orang yang sama. Di kantor polisi, papan investigasi pun mulai dipenuhi oleh foto-foto TKP. Benang merah ditarik dari satu wilayah ke wilayah lain, tapi garis itu tidak pernah membentuk pola yang rapi. Karena korbannya itu berbeda-beda, ada lansia, ada pasangan muda, ada wanita yang tinggal sendiri, ada pria dewasa, jadi nggak ada kategori khusus. Dan dalam kriminologi, ketidakkonsistenan ini seperti justru lebih menakutkan. Karena jika tidak ada pola, artinya siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Media pun mulai mencium sesuatu yang awalnya hanya berita lokal kecil, tapi jumlah kejadian meningkat. Dan ketika media mulai mengulang kata serial attacker, maka ketakutan pun mulai menyebar. Jadi Los Angeles ini bukanlah kota kecil, tapi ketakutan bisa bergerak lebih cepat daripada mobil di freeway. Toko alarm rumah pun mulai kebanjiran pelanggan, teralis besi mulai dipasang di jendela-jendela yang sebelumnya terbuka, dan orang tua melarang anak tidur sendirian. Bahkan beberapa keluarga membeli senjata api untuk pertama kalinya. Satu kota berubah karena satu bayangan, dan disinilah media memberi nama The Night Stalker. Nama itu terdengar seperti karakter film horor, tapi ini bukan film karena ini adalah kenyataan ya, cerita nyata. Nama itu muncul di headline koran, di siaran berita malam, di percakapan kantor, dan setiap kali nama itu disebut, ketakutan pun semakin terasa nyata. Karena sekarang ancaman itu punya identitas. Yang membuat polisi frustasi adalah metode yang berubah-ubah. Kadang pelaku menggunakan senjata api, kadang benda tajam, kadang mengambil barang kecil dari rumah, kadang pun enggak. Jadi ini nggak ada tanda-tanda yang konsisten ya, sehingga profil pelaku pun sulit dibangun. Apakah ini orang yang sama atau beberapa pelaku berbeda? Apakah motifnya itu uang atau sesuatu yang lebih gelap? Jawaban itu pun belum jelas. Tapi satu hal mulai terlihat, bahwa pelaku menikmati masuk ke ruang privat orang lain. Ia tidak hanya menyerang, ia memasuki ruang paling aman dalam hidup seseorang, yaitu rumah. Dan dalam psikologi kriminal itu bukan sekedar kejahatan, itu pernyataan dominasi.
Malam demi malam, ketegangan pun mulai meningkat. Setiap suara kecil di luar rumah terasa sangat mencurigakan. Setiap bayangan di balik tirai membuat jantung berdegup lebih cepat. Dan ketika berita berikutnya muncul, orang-orang mulai menyadari ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Hanya saja polanya adalah ketidakpastian itu sendiri. Di kantor polisi, penyelidik mulai menyusun data lebih sistematis. Mereka memeriksa waktu kejadian dan rata-rata terjadi setelah tengah malam. Mereka pun memeriksa titik masuk. Seringkali dia ini melewati jendela. Mereka pun memeriksa lokasi geografis, menyebar tapi masih dalam radius yang memungkinkan satu orang bergerak dengan mobil. Perlahan hipotesis pun mengerucut. Ini kemungkinannya adalah satu pelaku, satu orang yang memilih secara acak. Bayangkan menjadi warga Los Angeles pada saat itu ya. Nggak tahu apakah rumahmu akan menjadi target berikutnya. Nggak tahu apakah kunci pintu ini cukup aman. Dan nggak tahu juga apakah malam ini akan menjadi malam yang tenang ketika ancaman itu nggak punya wajah dan nggak punya pola. Imajinasi manusia pun mengisinya dengan hal-hal yang paling mengerikan. Dan mungkin itu sebabnya sebelum Richard Ramirez tertangkap, Night Stalker ini sudah lebih dulu menjadi legenda. Legenda gelap yang bergerak di antara lampu-lampu kota. Dan sementara satu kota hidup dalam ketakutan, di sisi lain seorang pria berjalan tanpa terlihat, tanpa banyak teman, tanpa rumah tetap, dan tanpa identitas publik, tapi dengan fantasi yang semakin kuat. Dan kita belum sampai pada bagian paling gelapnya, ini baru awal. Oke, jadi sebelum Los Angeles ini hidup dalam ketakutan, sebelum media menciptakan nama Night Stalker, sebelum sidang yang dipenuhi kamera, ada seorang anak kecil di El Paso, Texas, lahir pada tahun 1960 pada tanggal 29 Februari. Ini ia adalah anak bungsu dari keluarga pekerja. Rumahnya sederhana, lingkungan yang keras dan disiplin ketat. Nama anak itu adalah Richard. Masa kecil yang tidak hangat, ayahnya dikenal temperamental, bukan tipe ayah yang duduk berbicara lembut, tapi lebih sering suara keras, lebih sering hukuman fisik. Bahkan beberapa laporan menyebut Richard kecil ini sering menerima bentakan dan juga pukulan. Apakah semua anak yang tumbuh di ruang keras menjadi pembunuh? Tentu tidak, tapi beberapa individu dengan kerentanan tertentu, lingkungan keras bisa menjadi bahan bakarnya. Psikolog perkembangan menjelaskan bahwa masa kecil adalah periode pertumbuhan dan pembentukan empati. Ketika anak belajar apa itu rasa sakit orang lain, apa itu rasa bersalah, apa itu tanggung jawab, jika proses itu terganggu, ada kemungkinan empati tidak berkembang dengan sempurna. Tapi ini bukan ayahnya yang paling mempengaruhi. Itu adalah sepupunya bernama Miguel. Miguel adalah veteran perang Vietnam. Ia pulang dari perang dengan cerita, dan cerita itu bukan cerita heroik. Ia bercerita tentang penyiksaan, tentang mutilasi, dan tentang bagaimana ia dan rekan-rekannya memperlakukan musuh. Jadi Richard remaja ini mendengarkan cerita-cerita dari sepupunya Miguel. Bukan hanya mendengar, ia bahkan melihat foto-foto yang dibawa Miguel. Foto tubuh manusia dalam kondisi yang tidak seharusnya dilihat anak seusianya. Menurut studi trauma exposure, paparan kekerasan ekstrim secara berulang pada usia dini ini bisa mengakibatkan menurunkan sensitivitas terhadap penderitaan, mengubah respons emosional terhadap darah dan luka, dan juga mengasosiasikan kekuasaan dengan dominasi fisik. Dan satu hari pun terjadi. Jadi pada saat itu Miguel bertengkar dengan istrinya dan Richard ada di sana. Jadi saat pertengkaran itu terjadi, satu peluru pun dilepaskan oleh Miguel dan istrinya jatuh. Richard di situ melihat semuanya. Bagi sebagian orang, pengalaman itu seperti pengalaman yang memberikan trauma ya. Tapi bagi Richard, beberapa analis percaya itu menjadi momen di mana kekerasan berubah dari cerita menjadi kemungkinan. Dan kemudian memasuki usia remaja, perilakunya ini mulai berbeda ya dari Richard ini. Ia sering bolos sekolah, nilai akademiknya pun biasa aja. Ia menggunakan LSD dan ganja. Beberapa teman sekelas mengingatnya sebagai pendiam. Orang yang gak populer, tidak menonjol, tapi bukan berarti tidak memperhatikan. Ia sering mengamati orang lain, mengamati pasangan, melihat kehidupan di luar, dan ada satu pola yang muncul, yaitu dia tertarik pada kontrol atas situasi dan kontrol atas orang lain. Jadi dia tuh lebih suka mendominasi orang lain.
Dan di masa remaja akhir ini, Richard mulai tertarik pada simbolisme gelap, yaitu simbol-simbol setan, estetika yang mengundang kontroversi pada saat itu. Dan penting untuk dipahami bahwa simbol ini bukanlah penyebab, tapi bagi seseorang yang sudah merasa terasing dan penuh dengan fantasi dominasi, simbol bisa menjadi identitas. Ia merasa berbeda dari orang lain, merasa berada di luar norma, dan dalam beberapa wawancara setelah penangkapan, ia seringkali berbicara tentang takdir, tentang dirinya sebagai sosok yang tidak biasa, dan itu adalah ciri umum individu dengan kecenderungan narsistik patologis. Merasa dirinya spesial, merasa memiliki peran besar dalam dunia. Oke, sekarang kita pindah ke California akhir 1970-an. Jadi Richard ini pindah ke California. Los Angeles adalah kota yang besar dan juga bisa menciptakan seseorang menjadi orang yang anonim ya. Seseorang bisa hilang di sana tanpa nama. Jadi Richard ini hidup nomaden, kadang menginap di hotel murah, kadang tidur di mobil, kadang juga tinggal sementara di rumah kenalan. Nggak ada pekerjaan stabil dan juga nggak ada struktur pasti aktivitasnya apa. Dan disinilah fase penting terjadi. Ia mulai melakukan pencurian kecil, masuk ke rumah kosong, mengambil barang, dan tapi yang menarik, banyak pencurian itu terjadi saat pemilik rumah tidak ada. Ia belajar masuk diam-diam, belajar mengamati jendela, belajar membaca lingkungan, dan itu seperti latihan bagi dia. Latihan masuk ke ruang privat orang lain dan latihan bergerak tanpa terdeteksi. Dan dalam kriminologi ada istilah escalation. Ketika perilaku kriminal kecil tidak lagi memberi sensasi yang cukup, individu pun mencari stimulasi yang lebih tinggi. Bagi Richard, pencurian mungkin awalnya cukup, tapi perlahan rasa itu pun memudar dan fantasi yang dibangun sejak remaja mulai mencari jalan keluar. Fantasi tentang dominasi, tentang kontrol, tentang menjadi sosok yang ditakuti, dan di kota sebesar Los Angeles kesempatan selalu ada. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan besar ya, apakah masa kecilnya menjelaskan semuanya? Kayaknya enggak juga, karena banyak orang yang mengalami trauma dan tidak menjadi pembunuh. Tapi dalam kombinasi tertentu, trauma masa kecil, paparan kekerasan ekstrim, penyalahgunaan zat, kecenderungan antisosial, dan juga fantasi dominasi, itu bisa menciptakan sesuatu yang berbahaya. Dan ketika kita kembali ke 1985, semua elemen itu sudah terbentuk, yang tersisa hanyalah pemicunya. Dan pemicu itu akan segera datang. Jadi pada musim panas 1985, Los Angeles mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Bukan satu kejadian, bukan dua, tapi serangkaian peristiwa yang semakin sulit dianggap sebagai kebetulan. Serangan awal tampaknya seperti perampokan biasa. Rumah dimasuki saat malam, korban terkejut saat tidur, beberapa ditembak, beberapa diserang dengan benda tajam. Tidak semua korban meninggal, dan justru para korban selamat inilah yang memberikan gambaran pertama tentang pelaku. Deskripsi yang muncul, jadi ada pria kurus, berambut panjang, berbau tidak sedap, berbicara dengan nada dingin, tapi wajahnya ini jarang terlihat jelas. Seringkali lampu mati, seringkali korban dalam kondisi panik, dan dalam kondisi seperti itu ingatan manusia tidak selalu akurat. Jadi inilah yang membuat polisi frustasi karena banyak variasi ya. Kadang pelaku menggunakan pistol kaliber kecil, kadang pisau, kadang mengambil perhiasan, dan kadang juga nggak mengambil apapun. Kadang meninggalkan simbol yang diasosiasikan dengan okultisme, kadang enggak. Padahal biasanya serial killer ini punya signature dan juga ciri khas yang konsisten ya. Tapi di sini variasi itu begitu besar sehingga penyelidik sempat menduga ada lebih dari satu pelaku. Apakah ini kelompok atau apakah ini copycat? Apakah ini beberapa kriminal yang kebetulan aktif bersamaan? Dan Los Angeles adalah kota yang besar. Kemungkinan itu tidak kecil. Media pun mulai menyatukan kejadian-kejadian ini, dan ketika berita malam menayangkan cerita tentang penyerang misterius yang masuk ke rumah orang saat tidur, itu cukup untuk membuat ribuan orang memeriksa kunci pintu mereka 2 kali. Penjualan alarm rumah melonjak drastis, toko besi kehabisan stok teralis jendela, lingkungan pun mulai membentuk ronda malam. Tapi ada satu masalah besar, yaitu pelaku tidak memilih lingkungan tertentu. Ia bisa aja menyerang di wilayah yang berbeda dan wilayah yang mungkin tidak pernah terdeteksi, dari pinggiran kota yang tenang hingga daerah yang lebih padat. Itulah yang menciptakan kepanikan kolektif karena tidak ada zona aman.
Dalam kriminologi ada konsep yang disebut random victimization anxiety. Jadi ketika masyarakat merasa siapapun bisa menjadi korban, tingkat kecemasan meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang memiliki pola yang jelas. Jika pembunuh hanya menargetkan satu kelompok tertentu, orang di luar kelompok itu merasa relatif aman. Tapi jika targetnya acak, semua orang pun merasa, wah ini kayaknya bisa aku malam ini, kayak gitu. Dan itulah yang terjadi di Los Angeles pada tahun 1985. Setiap suara kecil di halaman belakang terdengar sebagai ancaman, dan juga setiap bayangan di balik tirai terasa mencurigakan. Masalah besar lainnya adalah yurisdiksi. Jadi beberapa serangan terjadi di wilayah berbeda yang ditangani departemen juga yang berbeda. Komunikasi antar wilayah di era 1980-an itu pasti nggak secepat sekarang ya. Nggak ada database, nggak ada database digital terintegrasi seperti saat ini. Dan juga informasinya harus dikirim secara manual, yang kadang bisa terlambat, kadang juga nggak lengkap. Akibatnya, penyelidikan awal berjalan lambat. Dan setiap hari tanpa jawaban berarti satu malam lagi tanpa rasa aman bagi warga. Di salah satu TKP, penyelidik menemukan jejak sepatu yang cukup jelas. Jadi model sepatu dari pelaku ini adalah sepatu Avia ukuran besar. Ini nggak umum dan nggak banyak orang memakai model tersebut. Jejak itu ditemukan di beberapa lokasi berbeda dan disinilah titik penting muncul. Mungkin ini memang satu orang, satu individu yang bergerak cepat dari satu wilayah ke wilayah lain. Satu individu ini semakin percaya diri karena ia belum tertangkap. Dan dalam banyak kasus serial offender ada fase eskalasi. Jadi semakin lama pelaku tidak tertangkap, semakin besar rasa superioritasnya. Ia jadi bisa merasa lebih pintar dari polisi, lebih tak terlihat, lebih kuat. Dan beberapa penyelidik percaya bahwa pada titik ini Richard mulai merasa kebal. Ia mulai berani masuk dengan rumah yang resikonya tinggi, beroperasi lebih sering, dan juga semakin sering ia lolos, semakin kuat fantasinya tentang kontrol dan juga dominasi. Ketika simbol pentagram mulai disebut dalam laporan, media langsung mengaitkan dengan fenomena satanic panic, yaitu kepanikan terhadap pemahaman satanik ini ya, yang sedang populer di Amerika saat itu. Jadi cerita tentang sekte itu, tentang ritual, tentang kejahatan yang dikaitkan dengan simbol setan. Walaupun bukti ritualistik tidak selalu konsisten, narasi itu sudah terlanjur menyebar dan bagi sebagian masyarakat, Night Stalker bukan hanya pembunuh. Ia dianggap sesuatu yang lebih gelap, lebih mistis, lebih menakutkan, dan media tanpa sadar memperbesar mitosnya. Sehingga kota Los Angeles ini bisa berubah ya. Orang yang biasanya tidur dengan jendela terbuka, kini memasang gembok tambahan, lampu teras pun dibiarkan menyala sepanjang malam. Anak-anak gak lagi bermain di luar setelah gelap, dan beberapa keluarga bahkan mengirim anak ke rumah kerabat di luar kota untuk sementara. Ketakutan bukan lagi rumor, ia menjadi rutinitas, dan di tengah semua itu, satu nama masih belum diketahui publik. Wajah pelaku pun belum bisa dirilis, dan ia masih merupakan bayangan. Tapi itu gak akan lama, karena satu bukti forensik berikutnya akan mengubah semuanya. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga ya, begitulah ya. Pasti ada satu momen dalam setiap perburuan besar. Satu momen ketika semuanya berubah, dan bukan karena pelaku berhenti, bukan karena polisi tiba-tiba menjadi lebih pintar, tapi karena publik akhirnya melihat wajahnya. Dan ketika wajah itu muncul, ketakutan berubah menjadi sesuatu yang lain, yaitu kemarahan. Selama berbulan-bulan, investigasi terasa seperti berjalan di lorong gelap. Bukti ada, korban ada, jejak sepatu ada, tapi sayangnya identitas ini masih kosong. Sampai akhirnya, sebuah kesalahan kecil dari pelaku menjadi celah besar bagi penyelidik. Jadi di salah satu TKP ditemukan sidik jari yang cukup jelas. Bukan samar, bukan sebagian, tapi lengkap. Di era 1985, pencocokan sidik jari memang belum secepat sekarang, tapi tetap menjadi sesuatu yang efektif. Ketika hasil analisis keluar, nama itu pun muncul, yaitu Richard Ramirez. Seorang pria dengan catatan kriminal kecil sebelumnya. Tidak terkenal, tidak berprofil tinggi, dan juga hanyalah seseorang yang selama ini berhasil bersembunyi di balik anonimnya kota besar. Dan keputusan besar pun harus dibuat oleh kepolisian. Apakah wajahnya akan dipublikasikan?
Karena ini menjadi risiko besar ya. Karena kalau Richard sudah tahu dirinya udah dikenali, ia bisa aja kabur dong, bisa membunuh lagi di tempat yang lain atau meninggalkan negaranya. Tapi jika wajah itu tidak dirilis, publik tetap dalam ketakutan tanpa arah. Akhirnya foto itu pun dirilis ya ke media, fotonya Richard. Dan pagi itu ribuan orang membuka koran dengan gambar wajah yang sama di halaman depan. Rambut panjang, tatapan kosong, gigi yang rusak parah. Ia tidak terlihat seperti monster film horor, ia terlihat nyata dan itu justru lebih menakutkan. Sehingga begitu wajah itu tersebar, sesuatu berubah drastis. Ini bukan lagi perburuan diam-diam, ini menjadi perburuan terbuka. Jadi telepon masuk ke kantor polisi membanjir setiap hari, setiap saat. Karena setiap orang tuh merasa pernah melihat pria itu. Setiap tetangga pun curiga pada orang asing di lingkungannya. Dan untuk pertama kalinya, Night Stalker bukan hanya misteri polisi, tapi juga ia menjadi musuh publik. Bagi seorang pelaku seperti Richard ini, ada dua kemungkinan reaksi ketika identitasnya terbongkar. Mungkin dia panik ataupun malah euforia, senang gitu ya. Beberapa ahli kriminal percaya bahwa pada titik ini, Richard merasakan campuran keduanya. Ia tahu waktunya sempit, tapi ia juga melihat fotonya di mana-mana, dibicarakan, ditakuti, dikejar. Perhatian besar ini seringkali memberi sensasi kekuasaan tersendiri bagi tipe kepribadian seperti ini. Ia bukan lagi bayangan, ia menjadi pusat cerita nasional. Setelah wajahnya tersebar, Richard mencoba melarikan diri. Ia pun naik bis, berpindah-pindah lokasi, berusaha tidak mencolok. Tapi satu hal yang ia lupakan, ia tidak lagi anonim. Di kota sebesar Los Angeles, mungkin sebelumnya ia bisa berbaur. Tapi ketika seluruh kota ini udah tahu wajahnya, setiap halte bus pun bisa menjadi ancaman. Setiap toko bisa menjadi titik identifikasi. Dan akhirnya justru bukan polisi lah yang pertama kali menghentikannya. Pada akhir Agustus 1985, Richard kembali ke Los Angeles setelah sempat pergi ke Arizona. Ia tidak menyadari bahwa fotonya ini sudah tersebar luas di seluruh kota. Beberapa warga mengenalinya hampir seketika. Seseorang pun berteriak, menunjuknya, dan dalam hitungan menit kerumunan mulai terbentuk. Ia mencoba kabur, tapi ini bukan lagi permainan kucing dan tikus antara satu pria dan kepolisian, tapi ini adalah kota melawan satu orang. Ramirez pun dipukuli oleh warga sebelum akhirnya polisi tiba dan menangkapnya. Ironisnya, pria yang selama ini masuk ke rumah orang saat mereka tidur, akhirnya terpojok di jalanan di siang hari, dikelilingi cahaya tanpa bayangan untuk bersembunyi. Penangkapan pun tidak langsung mengakhiri semuanya. Masih ada proses hukum panjang, masih ada korban yang harus bersaksi, dan juga masih ada detail mengerikan yang akan terungkap di pengadilan. Tapi satu hal yang jelas, Los Angeles akhirnya bisa tidur sedikit lebih tenang. Walaupun gak sepenuhnya, karena trauma itu pasti tetap susah hilang ya dalam semalam. Tapi setidaknya ancaman itu kini memiliki nama dan wajah yang jelas-jelas sudah berada di balik jeruji. Dan kasus Night Stalker ini mengubah banyak hal. Koordinasi antar wilayah pun diperbaiki, teknologi forensik semakin diperkuat, dan media belajar, walau tidak selalu tentang dampak sensasionalisme. Publik belajar satu hal yang sulit diterima, yaitu bahwa terkadang kejahatan paling menakutkan bukan karena kompleksitasnya, tapi karena kesederhanaannya. Seseorang masuk ke rumah saat kita merasa itu adalah tempat yang paling aman, dan ternyata seseorang itu bisa mengambil rasa aman itu. Oke, kita lanjut ke persidangannya ya. Walaupun penangkapan ini bukan akhir cerita, karena malah seringkali itu justru dari awal dari bab yang paling aneh. Karena ketika seseorang seperti Richard ini masuk ruang sidang, ia tidak hanya membawa daftar dakwaan, tapi ia membawa perhatian. Dan perhatian adalah sesuatu yang selama ini ia kejar-kejar. Dan persidangan dimulai beberapa tahun setelah penangkapannya. Kasusnya kompleks, banyak korban, banyak saksi, banyak detail yang terlalu mengerikan untuk dibacakan tanpa membuat ruang sidang terdiam. Prosesnya pun memakan waktu lama, berbulan-bulan, dan setiap hari media hadir, kamera menunggu, dan headline pun disiapkan. Dan semua publik ya yang ada di kota mengikuti jalannya persidangan. Yang mengejutkan,
Banyak orang bukan hanya bukti, tapi sikapnya ini, Richard ini tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Gak menunjukkan rasa takut, bahkan ia beberapa kali tersenyum, mengangkat tangan dengan simbol tertentu, seolah ruang sidang adalah panggung ya bagi dia. Bagi sebagian orang itu terlihat seperti pembangkangan, tapi bagi ahli psikologi kriminal itu bisa dibaca sebagai kebutuhan akan kontrol. Ketika kebebasan fisik hilang, kontrol narasi menjadi satu-satunya cara mempertahankan ego. Selama persidangan, muncul fenomena yang membingungkan publik. Richard menerima surat dari pengagum. Ini nggak habis pikir ya, bagaimana seorang Richard, pembunuh yang diburu seluruh kota, malah mempunyai banyak fans dan banyak diantaranya adalah perempuan. Jadi beberapa dari mereka menyatakan cinta dan beberapa juga ingin menikahinya. Fenomena ini dalam psikologi dikenal sebagai hibristofilia, yaitu ketertarikan pada individu yang melakukan kejahatan berat. Sebenarnya memang sulit dipahami ya, tapi ini nyata ada. Ada orang yang tertarik pada aura bahaya, pada citra bad boy, atau pada ilusi bisa mengubah seseorang yang gelap. Dan disinilah media berperan lagi. Semakin sering wajahnya muncul, semakin besar pun mitosnya. Setelah proses panjang, akhirnya keputusan dijatuhkan. Richard dinyatakan bersalah atas banyak tuduhan pembunuhan dan kejahatan berat. Hukuman mati dijatuhkan dan ruang sidang hening. Beberapa keluarga korban menangis, beberapa hanya duduk diam karena tidak ada hukuman yang benar-benar bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Richard kemudian menjalani hidupnya di penjara selama bertahun-tahun. Ia tidak pernah dieksekusi karena ia meninggal saat tahun 2013 ya, karena komplikasi kesehatan saat sebelum terjadinya eksekusi tersebut. Tanpa kebebasan, tanpa panggung, tapi namanya tetap hidup dalam arsip kriminal Amerika. Jadi Night Stalker ini bukan hanya cerita tentang satu pelaku, ini adalah cerita tentang ketakutan kolektif, media, dan sensasionalisme. Evolusi forensik terjadi dan bagaimana kota besar menghadapi teror secara acak. Los Angeles belajar banyak dari periode itu. Koordinasi antar departemen pun diperbaiki, sistem database kriminal berkembang, dan publik menjadi lebih sadar tentang keamanan rumah. Yang membuat kasus ini bertahan dalam ingatan publik bukan hanya jumlah korbannya, tapi konsepnya, yaitu ia masuk ke rumah saat orang tidur, saat dunia ini terasa paling aman, dan itu menyentuh ketakutan paling dasar manusia, yaitu rasa aman di tempat tinggal. Ketika itu terganggu, dampaknya bukan hanya pada korban langsung, tapi pada seluruh kota. Oke, itu tadi cerita tentang Night Stalker. Menyeramkan ya, nggak bisa bayangin sih malam-malam lagi enak-enak tidur ada seseorang yang masuk. Aduh, naudzubillahi min dzalik ya. Buat kalian hati-hati yang tinggal sendirian ya, apalagi jangan pernah lupa kunci pintu kalian, kunci jendela kalian, karena hal-hal seperti ini terjadinya karena memang ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.